niat seseorang di dalam menghadiri dan di dalam duduknya di masjid ini, maka semakin banyak pula apa yang Allah berikan daripada pahala, daripada anugerah dan juga karunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran sebelumnya kita telah menjelaskan tentang umur manusia, dan kita menjelaskan bahwa kitab ini Sabilul Iddikar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar menjelaskan tentang umur manusia, dan dibagi umur tersebut menjadi 5 fase, dan kehidupan di dunia hanyalah 1 fase daripada 5 fase tersebut. Kita menjelaskan dari fase permulaan, fase di saat kita di alamul azal, sebelum kita semua diciptakan, di saat Allah Subhanahu wa taala menampilkan benih-benih manusia sampai malaikat bilang kepada Allah, "Ya Rob, ini semua kamu taruh di sorga." Maka Allah bilang, "Iya, saya ciptakan mereka semua, saya ciptakan semua di dunia." Malaikat bilang, "Gak bakalan cukup, mereka terlalu banyak." Kata Allah, "Tenang aja, saya ciptakan kematian." Kata mereka, "Kalau gitu mereka hidup." Kata malaikat bilang ke Allah, "Ya Rob, kalau kamu ciptakan kematian, mereka gak akan menikmati hidup." Kata Allah, "Saya bikin angan-angan dan cita-cita sehingga seseorang melupakan kematian dengan angan-angan cita-citanya dia." Dan disitulah itu alam umur yang pertama. Terus umur yang kedua, umur di saat kita di dalam perut ibu kita. Yang ketiga barulah umur di saat kita di dunia. Yang keempat, umur di saat kita di saat kita di dalam kuburan kita sampai kita dibangkitkan. Dan terdapat umur yang begitu panjang di dalam melewati langkah demi langkah untuk tujuan akhir surga atau neraka. Dan yang kelima adalah tujuan akhir surga atau neraka. Ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya, walaupun pelajaran terakhir yang mungkin di awal tahun di bulan Januari dan di tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi di dalamnya terdapat manfaat yang begitu banyak. Dan di pelajaran kita ini kita akan membahas umur yang kelima, yang terakhir, dan insya Allah kita hatamkan kitab ini. Umur yang kelima itu umur yang dimulai di saat seseorang masuk ke dalam surga atau di saat seseorang masuk ke dalam api neraka. Dan itu secara abadi dan kekal. Umur yang kekal, nah itu dong. Dari 5 umur yang lain ada akhirnya dan ada ujungnya. Tapi yang kelima itu umur yang abadi, umur yang kekal. Dan ini umur yang paling panjang secara mutlak. Enggak ada perbandingan dibandingkan umur-umur yang sebelumnya. 4 umur yang sebelumnya dibandingkan umur yang terakhir ini, enggak ada bandingannya. Yang terakhir ini jauh lebih panjang daripada yang sebelumnya karena abadi. Bukan 100.000 tahun, bukan 200.000 tahun, bahkan bukan 1 juta tahun. Tapi selama-lamanya secara kekal abadi. Dan keabadian tersebut kalau tidak dalam kenikmatan, maka dalam siksaan, wal'iyadzubillah. Dan di sini dijelaskan bahwasanya umur yang panjang ini bisa menjadi umur yang terbaik, yang paling nikmat, yang paling enak, yang paling nyaman, atau bisa menjadi juga umur yang terburuk, umur yang paling menghinakan, yang paling membuat seseorang menyesali kehidupannya dia, umur yang paling sial bagi seseorang. Jadi ada 2 pilihan. Wahadainahun najdain. Allah dalam Al-Quran menjelaskan seorang manusia, kami berikan petunjuk kepada 2 jalan. Yang menuju akhirat, ingin kebaikan Allah dan surga, ada petunjuknya. Dan Allah juga udah mewanti-wanti, udah memberikan peringatan tentang jalan menuju api nerakanya Allah. Dan dimulai di sini dengan penyebutan neraka dulu. Karena setiap dari kita yang muslim, yang non muslim pasti melalui neraka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Maryam, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan pasti melaluinya. Wariduha bisa dibilang juga mendatanginya, mendatangi api neraka. Kata para ulama, melewatinya di jembatan Sirat. Kita bakal lewat itu jembatan Sirat al-mustaqim. Di bawahnya api neraka itu membara. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan itu bagi Allah membuat kalian melalui Sirat sesuatu yang wajib. Allah mewajibkan itu atas dirinya. Wajib setiap orang pasti lewat api neraka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Dan di situ harusnya semua orang yang lewat pasti terjeblos, terjerumus. Harusnya secara akal-akalan jembatan yang setajam pedang. Lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Akal-akalan yang jago akrobat bisa jalan di atas tali pun lewat situ gak bakalan mampu.
Nggak bakalan bisa, dan bukan semeter 2 meter, bukan 10 meter, panjangnya jauh banget. Tapi Allah yang menyelamatkan. Allah bilang tsumma nunajjil ladzina taqau. Kata Allah, lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadzaru dzalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim, orang-orang pelaku maksiat, pelaku syirik, pelaku maksiat dan juga kemungkaran di saat di dunia, kami biarkan mereka terjeblos, dibakar dan disiksa oleh Allah di dalam api neraka tersebut. Dan Allah menjelaskan juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, anak istri kalian dari api neraka. Sauslihi sakor, wa ma adraka ma sakor, aku akan masukkan dia ke dalam api neraka. Dan tahukah kamu apa itu sakor? Api neraka sakor, la tubqi wa la tadhar, tidak menyisakan apapun. Diletakkan besi, habis. Diletakkan tulang, habis. Kulit, semua, enggak ada yang tersisa di api tersebut. Fa'anzarukum naron taladho la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Api neraka ladho yang tidak dimasuki oleh orang melainkan orang yang berdusta dan berpaling, orang yang sial dan orang yang Allah ingin keburukan untuk orang tersebut. Dan banyak lagi ayat-ayat yang disebutkan tentang ayat-ayat api neraka yang menjelaskan tentang keadaan penghuni neraka di dalamnya juga begitu banyak. Dan bukan di dalam Al-Quran saja, banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang keadaan api neraka ini. Di satu hadis Rasulullah menjelaskan bahwasanya ini api neraka itu, kata Rasulullah, api yang ada di antara kalian, nih api yang ada di dunia itu 1:70 kalau dibandingkan dari api neraka jahanam. Dan Rasulullah bilang begitu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau misalkan diazab, disiksa dengan api yang ada di dunia udah cukup. Maka Rasulullah SAW memang udah cukup, kata beliau. Cuman api neraka lebih panas, lebih pedih 70 kali lipat dibandingkan api yang ada di dunia. 70 kali lipat panas yang ada di dunia. Dan Rasulullah juga bilang bahwasanya api neraka ini dinyalakan oleh Allah 1000 tahun. Selama 1000 tahun dinyalakan sampai berwarna merah. Dan dinyalakan lagi 1000 tahun tambahan lagi sampai berwarna putih. Ditambahkan 1000 tahun lagi sampai berwarna hitam. Artinya begitu dahsyat siksaan Allah. Dan Rasulullah menjelaskan tentang orang yang paling ringan azabnya di api neraka. Beliau menjelaskan bahwasanya sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya di api neraka nanti adalah orang yang menggunakan 2 sepatu yang berupa api neraka, terbuat dari api neraka ini sepatunya dia. Maka ketika dia pakai itu langsung dia punya otak itu, kepalanya dia isi kepalanya itu semua langsung menggelodok. Kalau kita api ditaruh minyak itu apinya di bawah tapi minyaknya. Nah ini di kaki itu siksaannya berupa sepatu. Tapi kepalanya dia itu udah menggelodok karena panas daripada sepatu tersebut. Sepatu api tersebut yang Allah berikan untuk orang yang maksiat kepadanya. Dan ini orang yang paling ringan. Lalu Rasulullah bilang, orang yang disiksa dengan siksaan ini dia ngerasa bahwasanya ini siksaan yang paling menyakitkan di api neraka. Padahal itu yang paling ringan. Dikasih yang paling ringan dia ngerasa ini udah yang paling parah. Apalagi yang di atasnya yang lebih dahsyat dan juga yang lebih parah lagi. Dan Rasulullah mengingatkan kita untuk nangis kepada Allah karena takut kepada api neraka. Kata Rasulullah, nangislah wahai para manusia, nangislah karena takut kepada Allah, karena takut kepada api neraka, mengharapkan surga, membayangkan perjumpaan dengan Allah. Bukan kayak orang zaman sekarang, nangisnya kalau nonton film. Nonton film India, dia nangis. Nonton film romantis, nonton film yang bikin sedih. Plot twistnya macam-macam, itu nangis di situ. Cuman ngebayangin baca ayat tentang neraka, dia nggak takut terjerumus ke dalamnya. Padahal neraka diciptakan ya buat manusia, bukan buat orang lain. Diciptakan neraka ini buat manusia, bukan buat orang lain. Sehingga kita perlu berhati-hati terhadap api neraka. Kata Rasulullah, nangis karena takut pada Allah. Kalau nggak bisa nangis, ya minimal pura-pura nangis dah. Pura-pura nangis, dipaksain nangis, ya juga jadi dah. Boleh juga, karena sesungguhnya orang-orang penghuni neraka di dunia mereka nggak nangis, nangisnya di neraka. Dan tangisan mereka bukan cuma air mata ngalir sampai habis. Itu air mata, dia terus menangis sampai keluar darah di pipi mereka.
Sampai habis darahnya, sampai yang keluar itu nanah. Dan sungguh kata Rasulullah, kalau kapal dijalankan di aliran derasnya air mata tercampur darah tersebut, maka itu kapal bakalan berjalan. Artinya di situ dijelaskan derasnya tangisan seseorang di akhirat nanti. Kita mikir nggak mungkin manusia ya kalau sebanyak-banyak air yang ada dirinya dia nangis, kapal nggak bakal jalan. Tapi nanti bakal disebutkan di hadis lainnya, Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang neraka itu dijadikan oleh Allah begitu besar. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah. Tujuannya apa? Dibuat begitu oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia semakin merasakan siksaan yang Allah letakkan di dalam api neraka. Kalau badannya kecil ngerasain siksaan ya sesuai dengan kadarnya dia. Tapi semakin besar tubuhnya dia, semakin banyak tempat-tempat yang bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah siksa dengan siksaan tersebut. Lidahnya dia kalau ditarik berkilo-kilometer dan itu diinjak-injak oleh orang-orang. Dan Allah Subhanahu wa taala intinya membesarkan diri mereka, jasad mereka, fisik mereka untuk Allah besarkan juga siksaan dan pedihnya azab atas mereka sekalian. Jadi kalau kita baca hadis yang kedua ini baru kita nyambung, oh kalau gitu dia nangis kapal berjalan ya bisa. Tapi kalau dengan postur kita yang sekarang ya enggak. Kita mau nangis sebanyak apapun enggak bakal kapal berjalan. Tapi dengan keadaan demikian, nah itu mungkin giginya aja sebesar gunung Uhud, baru giginya. Gimana dengan anggota tubuhnya? Terus melihat siksaan yang begitu dahsyat, dia nangis. Maka sangat memungkinkan tangisannya membuat kapal bergerak, membuat kapal itu berjalan di air matanya dia. Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya ini. Dan juga disebutkan orang-orang neraka, mereka itu kata Rasulullah kelaparan di api neraka. Akhirnya mereka ketika kelaparan mereka minta makanan kepada penjaga neraka. Maka diberikan makanan daripada dhari'. Dhari' ini kata Allah la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan yang enggak membuat seseorang kenyang, makanan yang enggak membuat seseorang kehilangan rasa lapar, apalagi membuat dia jadi gemuk, enggak. Intinya makanan ini adalah siksaan. Mereka minta dikasih juga makanan namanya dhi ghussah. Sama, enggak membuat orang dari hilang laparnya juga, justru membuat dia makin sulit di dalam keadaan itu. Sampai akhirnya minta minum. Dan mau nggak mau mereka bakal makan dan minum itu karena mereka nggak sadar kalau ini adalah sesuatu yang buruk. Sebagaimana kita kalau maksiat, kita nggak sadar kalau ini adalah azab dari Allah, siksaan dari Allah, tapi bungkusannya seakan-akan bagus. Orang neraka begitu, dikasih makanan, minuman, taunya dia ambil itu minuman, dia deketin, mukanya dia terbakar. Dideketin itu daripada wadahnya minuman yang begitu membara, lebih daripada minyak yang minyak yang udah panas lebih dahsyat dari itu. Dia deketin ke mukanya dia itu gosong, kebakar sama minuman tersebut. Terus dia minum. Minumannya masuk ke dalam perutnya, itu semua yang ada di dalam perutnya, ususnya dia, lambungnya dia, hatinya dia, semua dipotong-potong dengan minuman tersebut, saking panasnya dan dahsyatnya minuman tersebut, dan orang tersebut kesakitan. Teriak, gak kuat. Sampai dia bilang, mana penjaga malaikat, panggil. Seperti keadaan orang kalau di penjara, ada sesuatu sakit gak kuat, mana penjaganya, panggil dah, minta tolong. Nah ini dia gitu, dikasih makanan, dikasih minuman, dia minum, dia makan, dia gak kuat, dipanggil. Udah dipanggil, maka dibilang oleh para malaikatnya, yang Allah perintahkan untuk menjaga mereka di api neraka. Malaikatnya bilang, bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan dan rasul-rasul membawa bayinat, membawa penjelasan kepada kalian? Mereka menjawab iya. Maka kata malaikat, kalau gitu doa. Kan udah diajarin doa, sekalian coba kalian doa, panggil Allah. Dan Allah bilang, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Sesungguhnya doanya orang-orang kafir gak akan manfaat buat mereka kecuali semakin membuat mereka terjerumus
dan membuat mereka semakin menyesal lagi. Akhirnya kata orang-orang kafir itu yang disiksa, kalau gitu panggil Malik, ud'u Malikan, panggil Malik mana? Penjaga, kepala penjaga api neraka. Habis itu udah dipanggil, datang malaikat Malik, mereka bilang, ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Ini ayat Al-Quran, Rasulullah mengutip ayat Al-Quran dalam hadisnya ini. Ini dari tadi ini semuanya hadis. Wahai Malik, bilang Tuhanmu biar kita dimatiin dah, bunuh kita biar selesai. Maka Malik menjawab, qala innakum makithun, kalian kekal di sini. Udah keadaan demikian udah nggak kuat, dikira mati. Kata Malik, enggak, kalian kekal di sini, kalian abadi di sini. Al-Imam A'mash, beliau bilang bahwasanya di antara panggilan mereka kepada malaikat Malik itu sampai dijawab oleh malaikat Malik, panggilan mereka itu 1000 tahun. Bayangin seorang dari kita lagi sakit perut, sakit sesuatu, usus buntu, wal'iyadzubillah, insya Allah semuanya dijaga. Tapi bayangin ada seseorang dalam keadaan krisis, kesulitan dan kesusahan, dia panggil ambulan gak datang-datang, sehari gak datang, wah rasanya udah mati dah, udah selesai dah tuh sehari. Kalau 2 hari, ini 1000 tahun dalam keadaan krisis. Terus udah datang Imam Malik, malaikat Malik udah datang, mereka ngerasa tenang. Oh ini malaikat Malik udah datang. Ternyata jawabannya kalian kekal. Dalam keadaan ini, iya dalam keadaan ini kalian abadi. Matiin kita? Enggak mati. Kalian dalam keadaan ini kekal dan juga abadi. Maka mereka dalam keadaan tersebut. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, akhirnya mereka nggak kuat, mereka bilang, kalau gitu kita doa sama Allah, karena nggak ada yang lebih baik daripada Allah. Di saat ini baru mau doa, dari sebelumnya kemana? Saat di dunia lagi enak-enak maksiat, diajak untuk sholat, malas-malesan, diajak untuk tutup aurat dalam keadaan buka-bukaan aurat, nggak mau, diajak untuk taat, dia nggak mau, malas-malesan. Udah di api neraka dalam keadaan krisis baru minta, ya Allah selamatin saya. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah kepada mereka, mereka doa, mereka bilang Rabbana, ini diceritain juga dalam Al-Quran, ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Mereka bilang, ya Allah kami dikalahkan oleh hawa nafsu kami dan keburukan kami, sehingga kami menjadi kaum yang tersesat. Ya Allah keluarkan kami daripada siksaan ini. Balikin kita ke surga. Dan balikkan kita ke dunia. Dan kita bakal beramal. Kalau kita sampai balik lagi ke sini, fa inna zalimun. Berarti emang kita orang yang pantas disiksa. Tapi sekarang tolong balikin kita dulu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab mereka. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Abadilah kalian di dalamnya dan rasakan kehinaannya, dan jangan ngomong lagi apapun sama saya. Jangan berucap satu kata lagi, diam udah, nikmatin aja tuh neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ, di titik itu, orang-orang neraka putus asa dari segala kebaikan, putus asa dari segala kebaikan, dan di situ mereka teriak, yang nangis, yang ngucapin betapa celakanya aku, macam-macam keadaannya. Lebih dahsyat daripada segala apapun yang ada di dunia, dari siksaan, kesengsaraan, apapun yang ada di dunia, dibandingkan satu dari masa-masa tersebut, itu masa-masa tersebut walaupun 1 detik lebih dahsyat daripada segala kesulitan dan kesusahan yang ada di dunia. Dan di neraka terdapat ular yang lebih besar daripada leher unta yang datang dari negeri Khurasan. Di Khurasan itu ada unta yang begitu besar, itu untanya Kata Rasulullah SAW, di neraka ular sebesar itu dan lebih besar dari itu. Dan juga di neraka itu kalajengkingnya sebesar keledai. Kalau dia udah nyengat, seseorang yang disengat bakal ngerasain sakit dari sengatannya selama 40 musim gugur. Itu dalam setahun musim gugur ya mungkin sekali. Iya kan, hitungannya kan dalam negeri yang punya 4 musim,
itu dalam setahun dia ngelewatin satu musim, dalam arti selama 40 tahun dia kesakitan karena satu sengatan. Nah terkadang sehari kena sengatannya nggak sekali, bisa berkali-kali. Belum lagi hari kedua, artinya nggak habis-habis tuh. Sakit daripada sengatan kalajengking yang sebesar keledai tersebut. Dan juga seseorang di api neraka itu, kata Rasulullah SAW, kalau misalkan dikeluarin dari api neraka itu dari api neraka satu ember dibawa ke dunia, itu bakal membuat dunia menjadi busuk. Dan kalau satu tetes daripada api neraka zakum, satu tetes diambil dibawa ke dunia, maka sungguh bakal merusak dunia dan kehidupan di dunia bakal hancur karena setetes. Dan kalau ada satu orang dari api neraka keluar datang ke dunia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang ada di dunia bakalan mati. Karena apa? Bau busuk orang tersebut dan buruk daripada rupa orang tersebut. Bayangin, orang disiksa ribuan tahun, siksaan yang begitu dahsyat, api neraka yang begitu membara. Udah nggak bisa dibedain yang mana mukanya, yang mana tangannya, yang mana ususnya, yang mana kakinya. Kalau orang ngelihat gitu, nyium bau busuknya, bakalan mati. Kata Rasulullah SAW. Dan ketahuilah hadirin hadirat, pintu neraka ada 7. Sesuai dengan anggota tubuh kita yang berupa 7. Mata, telinga, mulut, tangan, perut, kaki, dan juga kemaluan. Pintu neraka ada pintunya masing-masing. Yang dulu di dunia maksiatnya pakai perutnya, dia makan harta anak yatim, makan harta orang, ngerampas hak orang lain. Di neraka masuk ke neraka melalui pintu perut. Yang maksiat dengan matanya, ngelihat aurat orang lain, atau ngelihat dunia dengan pengagungan, ngelihat muslim dengan menghinakan muslim, ngelihat kepada aurat orang lain, ngelihat pemandangan yang gak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menampilkan aurat, ataupun yang banyak di zaman kita di handphone, di komputer dan lain sebagainya, di media sosial. Tangan yang suka doyan untuk untuk dia pakai menzalimi orang lain, mukul, atau dia chat orang lain, dia caci maki, atau merendahkan orang lain di komentar di media sosial atau di mana aja, itu semua bakalan bersaksi dan bakalan ada. Satu huruf kita tulis itu bakalan bersaksi. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, kalau orang nulis solawat atas Nabi besar Muhammad, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu bakal menjadi pahala yang terus menerus ngalir pahalanya kepada dia sampai kapan? Sampai tulisan itu hilang. Nah kan media sosial tuh gak ada hilangnya kan, jejak sosial apalagi, semuanya ada. Nah kita kalau mau nyatet, mau tulis yang bagus-bagus. Kalau enggak, ya siap-siap. Untuk apa? Untuk balasannya di akhirat nanti. Dan berapa banyak kalau kita lihat daripada orang yang menzalimi muslim lainnya, yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, ada satu muslim ngambil ngambil lilin di peperangan Khaybar, budak salah seorang budaknya Rasulullah, sahabat, dia ngambil lilin, maling lilin sebelum dibagi-bagi ghanimah. Jadi ngumpulin ghanimah, ayo mana ghanimah dikumpulin, ntar dibagi-bagi. Saat ngumpulin diumpetin satu lilin. Kata Rasulullah, inna syamlah la tashta'il alaihi naro. Sesungguhnya ini lilin menjadi api neraka yang membara ngebakar dia. Karena apa? Merugikan hak umat Islam satu buah lilin. Kecil banget, tapi ngerugiin umat Islam. Apalagi yang merugikan dengan cacian, dengan makian, dengan merendahkan. Satu muslim aja udah bahaya buat dia. Apalagi satu kelompok atau satu kaum. Sehingga Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hari kiamat, berucap yang baik atau diam udah, atau diam. Itu hadirin hadirat bahaya banget. Seseorang asal-asalan komentar yang negatif. Sehingga dari itu kita perlu jaga tuh, karena azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat. Pintu neraka ada 7. Dan dikatakan di sini bahwasanya yang pertama, pintu neraka pertama namanya pintu neraka Jahannam. Dan itu pintu neraka Jahannam itu untuk ahli maksiat daripada umat Islam. Khusus umat Islam ahli maksiat masuk situ, Jahannam. Yang kedua namanya Sakor. Sauslihi Sakor wa ma adraka ma Sakor.
Itu yang kedua. Yang ketiga namanya ladho. Kalla innaha ladho. Naza'atun lisyawa. Yang keempat al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Yang kelima as-sa'ir. Yang keenam al-jahim. Yang ketujuh al-hawiyah. Al-hawiyah ini yang paling bawah. Dan al-hawiyah ini yang paling bawah nggak ada pijakannya. Yang paling bawah dan udah nggak ada bawahnya lagi tapi. Kan kadang kalau paling bawah, bawahnya ada sesuatu. Ini paling bawah cuman bawahnya nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada ujungnya. Lobang yang begitu dalam yang nggak ada ujungnya. Makanya dinamakan hawiyah dalam bahasa Arab itu bisa dibilang hawiyah jatuh. Sesuatu yang jatuh. Kalau mu'annas dibilang hawiyah. Nah itu hawiyah ini neraka. Hawiyah ini yang paling bawah. Dan itu begitu dahsyat siksaan dan juga azabnya karena nggak ada ujungnya. Dalam arti ya makin jauh dari pintu masuk udah. Dari pintu masuk ya makin jauh lagi. Makin masuk ke dalam lagi. Dan sebagaimana kita tahu makna makin dalam makin susah untuk ditolongin. Dan makin dahsyat siksaannya. Makin dahsyat azabnya. Makin bahaya buat diri dia. Makin menakutkan bagi diri dia. Makin gelap gulita. Dan lain sebagainya. Dan ini semua level-level neraka daripada 7 ini. Semuanya berisi azab. Semuanya berisi siksaan, berisi dahsyat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini bahwasanya neraka itu ada 2 bagian. Bagian pertama atau ahli neraka, penghuni neraka ada 2 macam. Yang pertama orang-orang yang diazab, disiksa di api neraka tapi enggak abadi di dalam api neraka. Mereka bakalan keluar dengan syafaat. Dan dengan kasih sayang, rahmah Allah nggak tega kelamaan di neraka, dikeluarin. Ada beberapa yang Allah tentukan, ini di neraka sekian puluh tahun, sekian ribu tahun, sekian tahun. Saat ditentukan oleh Allah, baru bentaran Allah nggak tega, diangkat. Ada yang sampai ngelewatin setengah masa dia, ada yang sampai akhir, udah 1000 tahun baru udah pindah ke sorga dengan rahmat Allah. Macam-macam keadaan orang berbeda-beda. Dan diriwayatkan bahwasanya orang yang paling terakhir daripada umat Islam yang disiksa di api neraka, yang paling terakhir keluar daripada api neraka, ini yang paling panjang disiksanya, itu dia keluar setelah berlalu 7.000 tahun. Dan itu ada qaul yang bilang sesuai dengan umur dunia. Ada yang bilang dunia itu umurnya 7.000 tahun. Sehingga seseorang yang paling lama diazab di siksaan Allah di api neraka nanti 7.000 tahun. Ini dari orang yang bertauhid, beragama Islam. Kalau yang non muslim kekal abadi di dalam api neraka. Adapun orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun setitik biji yang kecil banget, itu bakal Allah selamatin, bakal Allah keluarin dari api neraka. Walaupun ya digoreng dulu bentar, dimatengin dulu, dibakar dulu, baru diangkat oleh Allah. Dan itu begitu pedih, begitu menyakitkan. Dan juga bagian yang kedua, macam atau model yang kedua, orang-orang yang abadi di dalam api neraka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik yang menampilkan keimanan dengan lisan tapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya dia. Dan orang-orang kafir ini bermacam-macam. Termasuk daripada mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan lain sebagainya. Dan semua mereka itu dinamakan orang-orang kafir. Dan semuanya itu abadi di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah enggak zalim tatkala Allah melakukan hal yang demikian. Karena Allah udah nurunin ayat demi ayat, hadis demi hadis melalui lisan Nabi besar Muhammad, yang di situ semuanya jelas, enggak ada pertentangan satu sama lain. Dalam Al-Quran semua hal jelas, gak ada pertentangan. Dan Allah ngasih kepada setiap manusia itu umur sekiranya dia bisa ngambil pelajaran. Awalam nu'ammirukum fihi ma yata'ammaru man ta'ammar wa yatadzakkar fihi man tadzakkar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang umur kita, umat manusia. Bahwasanya awalam nu'ammirkum awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Orang-orang tuh wahum yastarikhuna fiha, di saat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu enggak mati
sehingga selesai siksaannya dan gak diringankan siksaannya sama sekali. Dan itulah balasan Allah kepada orang-orang kafir. Dan mereka teriak di situ, Rabbana akhrijna minha na'mal solihah. Ya Allah, Rabbana akhrijna na'mal solihah, keluarin kita dari api neraka, kita bakal beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, gak bakal kayak dulu, kita pasti bakal berubah. Balikin ke dunia, bentar aja kita berubah. Maka Allah bilang, ngapain saya balikin? Kamu kan di dunia, udah saya kasih umur yang sekiranya kalau kamu mau ngambil peringatan, ini umur udah cukup. Tapi kamu sibuk sama dunia, emang dasar nggak nyari kebenaran, nggak nyari hidayah, nggak nyari Allah, nggak nyari keridhaan Allah, tapi sibuk sama dunianya dia, sibuk dengan kekufurannya dia. Waja'akumun nadhir, dan dengan itu udah datang peringatan demi peringatan. Udah Allah utus nabi demi nabi, rasul demi rasul, para ulama yang menjadi pewaris para nabi-nabi sampai kepada kalian. Tapi kalian nggak dengar, kata Allah. Sekarang balasannya fadzuku, nikmatin tuh, rasain. Famalidz zalimina min nasir, sesungguhnya orang-orang yang zalim nggak ada yang akan menolong mereka sama sekali, nggak akan ditolong mereka di dalam api neraka tersebut. Dan Allah menjelaskan tentang kekalnya mereka di dalam api neraka. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Orang-orang yang kufur kepada Allah dan meninggal dalam keadaan kufur, meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka di dalam api neraka dilaknat oleh Allah dan malaikat dan seluruh manusia melaknat mereka, dan mereka kekal abadi di dalam api neraka dan gak diringankan azab Allah atas mereka, dan mereka gak akan dikasih waktu untuk nafas, dikasih waktu istirahat, gak ada. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah gak memaafkan kalau Allah disekutukan, tapi dosa lainnya bisa Allah maafkan. Kalau syirik enggak Allah maafkan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang syirik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya. Dan dia akan masuk ke dalam api neraka dan enggak ada penolong baginya di api neraka nanti. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu Allah letakkan di bagian paling bawah daripada api neraka. Di antara mereka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam suatu kotak yang di situ api membara, ditutup, dan terus dia dalam keadaan tersebut abadi. Kita kan lihat orang, kalau orang udah meninggal di dunia, iya kan, beberapa orang meninggal dibakar, dimasukin ke dalam alat api yang begitu dahsyat, dibakar sisa abu. Nah ini ada orang yang dibakar tapi nggak dalam keadaan mati, dalam keadaan hidup. Kira-kira sesakit apa? Kalau hidup-hidup dibakar sakit, terus sampai mati sakit. Nah ini bukan dari hidup sampai mati, hidup selama-lamanya, sakit selama-lamanya dalam kotak tersebut. Dalam kemurkaan Allah gak ada ujungnya. Maka dari itu kita senantiasa minta sama Allah biar kita tuh meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhin dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kajian ini Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari api neraka, dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita setelah sholat Isya kita akan membahas tentang kenikmatan-kenikmatan surga dan apa yang Allah persiapkan untuk penghuni surga. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kasih kita manfaat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menunaikan sholat Isya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala terima sholatnya kita, dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Setelah kita tadi bahas tentang api neraka, yang mana pembahasan tentang itu menambahkan keimanan di dalam hati kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dibahas tentang surga dan kenikmatannya yang harusnya menambahkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan luasnya pemberian dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada seluruh para hambanya. Ketahuilah bahwasanya ayat-ayat dan kabar-kabar dari Nabi besar Muhammad di dalam menyebutkan surga begitu banyak dan begitu luas, dan gak bisa dibatasi karena sangat banyak hadis-hadis yang merujuk kepada kenikmatan surga, sebagaimana banyak juga yang merujuk kepada siksaan api neraka. Tapi di sini disebutkan sedikit yang bisa menjadi pengingat buat kita dan pengenalan untuk kita, termasuk daripada ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Di dalam surga orang-orang yang beriman mendapat kabar gembira karena amalan-amalan soleh mereka. Di dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Bukan satu sungai, tapi sungai demi sungai. Dan Allah menjelaskan tentang rincian sungai-sungai tersebut. Allah mengatakan bahwasanya di surga itu ada sungai yang terbuat dari madu. Ada sungai yang terbuat dari susu. Ada sungai yang terbuat dari khamr. Dan khamr itu bukan khamr yang memabukkan. Kalau khamr yang memabukkan haram di dunia. Tapi di akhirat itu khamrnya tidak memabukkan dan rasanya lebih nikmat daripada yang ada di surga. Dan bukan cuma khamr aja tapi semua. Susu. Mungkin di dunia ada orang gak suka susu. Di sana ada madu. Mungkin di dunia ada orang yang gak suka madu. Tapi kalau masuk surga semuanya dia bakal suka. Dikasih penamaannya aja dimirip-miripkan, disama-samakan biar masuk akal kita. Kalau disebut nama-nama yang kita nggak tahu, kita bakal nggak tahu ada apa di dalamnya. Tapi Allah menjelaskan dan Allah menjelaskan kepada kita sedikit dan banyak lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala rahasiakan dari kita, yang semuanya akan membuat kita takjub dengan isi daripada surga tersebut. Dan orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka kekal di dalam nikmat Allah di dalam surga tersebut. Dan masuk ke dalam surga bersama-sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan mereka, digiring untuk masuk surga kelompok demi kelompok. Dan dikatakan kepada mereka, waqila alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka bersyukur alhamdulillah atas upayanya dia, atas usahanya dia untuk menjumpai Allah, maka dia jumpai Allah dalam keadaan yang begitu nikmat. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Wahai seorang manusia, kamu berusaha untuk menjumpai Tuhanmu dan niscaya kamu akan menjumpainya. Barang siapa yang menerima amalannya dengan menerima kitabnya dengan tangan kanan bakal dihisap ringkas masuk surga. Dan barang siapa yang dihisap, dia ambil kitabnya dengan tangan kirinya, maka dia bakal mengucapkan celaka dan dia bakal celaka. Dia bakal disiksa masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah menjelaskan juga wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Para sabiqun, orang-orang yang dekat dengan Allah masuk ke dalam surga yang penuh dengan nikmat. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Dan di situ ada beberapa orang dari awalin, orang umat terdahulu dan juga ada dari umat terakhir. Dalam arti yang masuk surga bukan umat terdahulu aja, tapi dari umat terakhir dari kita banyak yang masuk surga dan bahkan banyak yang masuk ke dalam golongan al-muqarrabun, orang-orang yang dekat, as-sabiqun, orang-orang yang mendahului orang-orang lainnya di dalam masuk surganya Allah. Karena orang yang pertama masuk ke dalam surga adalah Nabi besar Muhammad beserta umat-umatnya. Adapun umat lainnya gak masuk surga kecuali setelah umat Rasulullah masuk ke dalam surga. Dan di pelajaran sebelumnya juga kita telah jelaskan tentang hadis yang menyebutkan bahwasanya penghuni surga 120.000 sof, 120.000 baris, 80.000 bagian daripada umat Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah Allah kumpulkan kita di dalam bagian tersebut, di dalam barisan tersebut, di barisan terdepan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah juga menjelaskan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Para abror mereka meminum dari suatu gelas yang mana mizajuha kafura, campuran dari gelas tersebut adalah kafur. Dan Allah menjelaskan kafur ini abror, orang yang taat itu, atau kita bilang orang biasa, orang muslim mukmin taat baik tapi biasa, yang derajatnya biasa. Orang semacam itu minum minuman gelas yang dicampuri minuman itu daripada kafur. Adapun kafur tersendiri adalah minuman ainan yashrabu bihal muqarrabun, yang langsung dicicipi oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Dalam arti ini minuman yang mewah. Orang yang biasa dikasih air dicampurin sama itu minum. Tapi orang-orang yang mewah minumnya nggak pakai campuran, langsung minum daripada mata air tersebut.
Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Kata Allah dalam surat Al-Mutaffifin, Allah menjelaskan hal tersebut. Dan juga di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Silakan masuklah ke dalam surga kalian bersama-sama dengan istri kalian. Di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, mereka masuk ke dalam surga beserta dzurriyyah, beserta anak keturunan mereka. Dan Allah menjelaskan surga Aden, orang-orang masuk ke dalam surga itu dan Allah berikan pakaian yang paling bagus, yang paling mewah, perhiasan dari emas dan lain sebagainya. Emas di surga halal untuk kaum lelaki, walaupun di dunia haram untuk kaum lelaki. Emas di dunia haram untuk kita pakai piring dari emas atau gelas dari emas, itu haram di dunia. Tapi di akhirat di surga nanti akan terdapat surga makanan, minuman semua yang diciptakan oleh Allah dari perhiasan yang mewah, yang mahal, dari emas, dari perak dan lain sebagainya. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Orang-orang yang bertakwa dalam surga dan sungai. Fi maq'adi sidq, di tempat kejujuran yang begitu tinggi, tempat yang begitu istimewa. Inda malikin muqtadir, di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mampu atas segalanya. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang menjelaskan tentang surga. Kalau kita baca Quran, hampir kita nggak ngelewatin selembar dua lembar kecuali disebut tentang surga ataupun tentang penghuni surga, dan dengan tentang neraka dan tentang penghuni neraka, atau tentang amalan yang mengajak ke dalam surga atau amalan buruk yang menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Dan Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, yaqulullahu ta'ala, kata Rasulullah, Allah menyatakan, a'adattu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sesungguhnya aku menyiapkan untuk hambaku yang soleh kenikmatan yang gak pernah dipandang oleh mata manapun, yang gak pernah didengar oleh telinga manapun, dan tidak pernah terlintas di benak siapapun. Dan Allah dalam Al-Quran menyatakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya setiap jiwa tidak mengetahui apa yang Allah rahasiakan untuknya di surga nanti daripada qurrat a'yun, hal-hal yang membuat dia ridho, menyejukkan matanya dia. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan atas amalan mereka. Dan Rasulullah menjelaskan juga tentang dua surga yang Allah ciptakan daripada perak. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga yang diciptakan ini, surga diciptakan dari perak dan isinya itu adalah pernak-pernik yang diciptakan dari perak. Dan ada juga dua surga yang diciptakan dari emas dan isi-isinya juga adalah perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang masuk surga itu di antara mereka ada orang-orang yang Allah izinkan untuk melihat, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melihat Allah di surga tersebut. Dan juga dijelaskan di sini hadis yang diriwayatkan, Rasulullah mengatakan surga itu ada 100 derajat, antara setiap derajat itu seperti antara langit sama bumi. Antara bumi sama langit jauh. Surga ada 100 derajat, antara derajat sama derajat lainnya ya begitu jauh. Dan yang paling tinggi adalah surga Firdaus, yang paling tinggi derajatnya. Kita kalau sholat jangan lupa sama Allah untuk minta surga Firdaus. Begitu juga di surga itu ada 4 sungai. Dan di atas surga, di atas 4 sungai itu ada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah bilang dalam hadisnya, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian lagi doa, jangan lupa minta surga Firdaus, surga yang tertinggi. Dan Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya sesungguhnya tempat salah seorang dari kalian meletakkan saut ini pecutannya, kan di dunia atau di zamannya Rasulullah banyak di antara para sahabat yang punya bawa jalan buat menggembala kendaraannya tuh, atau bahasa kita tempat naruh kunci. Kita kan naruh kunci mobil, ada tempat naruh kunci. Setiap rumah tuh ada tempat naruh kuncinya, atau kalau zaman dulu naruh pecutannya buat untanya dia atau kudanya dia atau keledainya dia. Intinya tempat gantungan lah bahasanya. Bisa dibilang gantungan baju atau gantungan apa aja. Sungguh kata Rasulullah, gantungan yang ada di surga itu lebih mahal dari dunia seisinya. Di hadis lainnya Rasulullah bilang, sungguh
tisunya saat di dalam surga lebih mewah dari dunia seisinya. Selembar tisu yang ada di surga lebih afdol dari dunia seisinya. Dan Rasulullah juga bilang bahwasanya kalau misalkan salah seorang wanita daripada penghuni surga itu dia noleh ke bumi, dia nongol ke bumi sebentar aja, itu dia akan menyinari bumi dari ujung timur sampai ujung barat, dan dia akan penuhi bumi dengan aroma yang begitu wangi, yang begitu semerbak. Dan Rasulullah SAW bilang sesungguhnya semacam hiasan yang ada di rambut penghuni surga, perempuan yang ada di surga itu lebih afdol dari dunia seisinya. Ada juga yang mengatakan nasif maknanya al-khimar, kerudung perempuan surga lebih afdol dari dunia seisinya. Intinya yang namanya surga, semua apapun yang ada di surga, sendalnya juga lebih afdol dari dunia seisinya. Sehingga para ulama bilang amalan surga lebih afdol dari dunia seisinya. Kita punya siwak amalan yang meningkatkan derajat kita kepada Allah, mengangkat kualitas ibadah kita lebih afdol dari dunia seisinya. Kita punya ngaji Al-Qur'an kita, dalam sehari kita baca 30 menit lebih afdol dari dunia seisinya. Kita punya hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah, tasbihnya kita, ucapan subhanallahnya kita, itu semua lebih afdol daripada dunia seisinya. Dan yang dimaksud dunia adalah kata para ulama kullu ma yaqta'uka anillah, segala hal daripada yang zahirnya kenikmatan yang memutuskan kamu dengan Allah, membuat kita lupa sama Allah, lalai kepada Allah. Kata para ulama yang dimaksud dunia yaitu dia. Sehingga ada orang hidup di dunia tapi bukan termasuk orang-orang dunia. Maksudnya gimana? Dunianya dia nggak membuat dia putus koneksi sama Allah, tapi justru dunianya dia membuat dia makin terhubung dengan Allah, makin terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan makin kuat lagi. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya di surga ada suatu pohon yang mana kalau seseorang yang berkendara dia jalan di bawah naungan pohon tersebut, dia bakal berjalan 100 tahun dan dia masih berada di bawah naungan pohon tersebut. Pohon yang begitu besar. Dan Rasulullah SAW itu menjelaskan di hadis lainnya bahwasanya di surga ada kemah yang terbuat dari lu'lu', dari mutiara. Yang mana mutiaranya itu mutiara yang begitu besar. Kita kan lihat di dunia mutiara kecil. Di surga Allah ciptain mutiara yang besar, lalu dilubangi dan dibikin di dalam mutiara tersebut kamar, rumah, istana di dalam suatu mutiara. Allah yang menciptakan hal tersebut. Dan Allah kalau menciptakan sesuatu gak perlu repot-repot nyari bahannya dari mana, nyari ininya, nyari itunya, enggak. Allah kalau pengen sesuatu, Allah bilang kun fayakun. Allah bilang kun, terjadilah, maka terjadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan di surga itu mutiara tersebut, rumah mutiara tersebut panjangnya 60 mil. Dan juga di setiap sisi daripada mutiara tersebut itu di ujung sisi, kalau mukmin datang di ujungnya dia saling ngelihat mukmin yang lainnya yang berada di surga, satu sama lain mereka bisa saling melihat satu sama lain. Dan Rasulullah juga menjelaskan tentang diciptakan makhluk. Abu Hurairah dia bilang, nanya, ya Rasulullah, mimma khuliqal khalq, makhluk semua diciptakan dari apa? Maka Rasulullah menjawab minal ma, dari air, kata Rasulullah. Lalu ditanya oleh Abu Hurairah, surga apa yang Allah ciptakan di dalam surga terbuat dari apa? Maka Rasulullah bilang, ada yang terbuat labinah itu kalau kita batu bata. Ada batu bata yang diletakkan emas, ada juga perak. Orang gak mungkin sekaya-kayanya orang, gak ada yang dijadiin emas sebagai batu bata. Tembok rumahnya gak ada. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang belum pernah tuh kita dapetin. Belum pernah kita dengar ada orang tembok rumahnya terbangun dari emas, belum ada. Cuman ini surga bangunannya terbangun dari emas. Batu batanya itu betonnya, nah itu emas dan juga perak. Kata Rasulullah SAW. Dan juga diratain atau dihaluskan temboknya dengan misik, al-misik al-adfar. Dan rerumputannya za'faron. Orang yang masuk surga
bakalan merasakan kenikmatan dan gak akan dia ngerasa nyesel, gak akan ngerasa sakit, gak akan ngerasa sulit dan susah. Gak ada di surga sakit perut. Kita kan kadang liburan nih. Liburan mau enak-enakan di hotel, di villa, di puncak gunung. Enak rasanya. Tiba-tiba gak enak, perut sakit. Harus ke kamar mandi. Sakit, pusing, meriang, macam-macam kita sakit. Nah di surga itu semua gak ada. Jadi seseorang di surga itu dia totalitas dalam menikmati fasilitas surga. Beda sama kita di hotel 24 jam. Datang pagi, nanti ada urusan ini itu, pulang malam tidur. Waktu kita di hotel yang mestinya kita nikmatin fasilitas ada macam-macam, kita pakai buat tidur. Di surga nggak ada tidurnya. Nggak ada tidur. Nggak ada yang capek, nggak ada yang melelahkan. Nggak ada melahirkan, hamil di surga itu nggak ada. Dan di surga itu nggak ada janda. Ada satu perempuan, nenek-nenek datang ke Rasulullah, ya Rasulullah doain saya masuk surga. Rasulullah bilang di surga nggak ada nenek-nenek nggak ada di surga. Dia nangis pulang ke rumahnya. Akhirnya anaknya bilang, ada apa? Saya nanya Rasulullah minta didoain masuk surga. Rasulullah bilang di surga nggak ada nenek-nenek. Akhirnya dia pulang, balik sama anaknya dianterin balik ke Rasulullah. Rasulullah, ibu saya kesian nangis. Udah nenek-nenek mau masuk surga, kamu bilang gitu. Kata Rasulullah, iya. Ibu kalau masuk surga, nanti Allah rubah jadi muda lagi. Allah rubah jadi muda lagi, bukan dalam keadaan nenek-nenek. Emang mau udah peot, udah keriput masuk surga? Ibunya bilang nggak mau. Nah iya Allah bakal rubah dan Allah bakal rubah dengan keadaan yang terbaik, wajah yang lebih cantik, lebih indah. Nggak tahu deh tuh ada make up macam-macam apa kagak di surga. Tapi intinya nggak perlu make up kan, make up nyulitin orang. Nggak perlu make up tapi udah yang paling cantik di dalam surga. Dan seseorang itu yang masuk surga udah pokoknya nggak ada yang ribetin nyusahin tuh nggak ada. Semuanya enak dan juga nikmat. Sama sekali kita di dunia orang yang paling kaya pun mau acara susah. Perlu pakai pakaiannya, rapi-rapi siap itu nyusahin. Pakai sendalnya, pakai sepatunya, pakai kaos kakinya. Di jalan ngabisin waktu. Sampai ke acara orang yang paling kaya di muka bumi begitu keadaannya. Di surga sama sekali kesulitan semacam ini gak ada. Pakai baju, kesulitan pakai baju. Pakai celananya kesulitan, gak ada. Di surga semuanya dimudahkan oleh Allah dan semuanya enak. Sama sekali gak ada yang menyulitkan di dalam surga. Dan juga di dalam surga itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, kelompok pertama yang masuk ke dalam surga itu wajah mereka bagaikan bulan di malam purnama. Dan orang yang kelompok kedua yang masuk ke dalam surga itu wajah mereka itu lebih indah daripada bintang yang terang benderang. Dan semua dari mereka itu Allah berikan 2 istri. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan setiap istri 70 perhiasan daripada perhiasan duniawi. Dan maksud dari ini kadang perempuan bilang, wah nggak adil. Laki masuk surga Allah kasih 2 istri. Dan itu di hadis lainnya disebutkan 2 istri daripada wanita dunia. Wanita yang ada di dunia, lelaki yang masuk surga dapat 2 istri dari perempuan dunia. Bidadari 70 minimal atau bisa lebih, bisa kurang. Banyak banget bidadari. Kadang orang bilang, gak adil. Hadirin hadirat, di surga tuh gak ada yang namanya gak adil. Intinya, setiap orang masuk surga, dia bakalan rela dengan pemberian Allah, bakalan ridho. Masuk surga yang paling bawah derajatnya, yang paling biasa, orang masuk surga pokoknya seneng. Gak ada ngerasa cemburu, ngerasa ini, ngerasa itu, sama sekali gak ada. Surga pokoknya sama sekali yang bikin gak enak tuh gak ada di dalam surga. Ada yang bilang, oh gimana, laki punya bidadari, perempuan gimana? Ada bidadara atau gimana? Nah intinya hadirin hadirat, apalagi ibu-ibu harus tahu bahwasanya di surga itu intinya gak ada hal yang gak enak. Nikmat yang Allah berikan ke kaum lelaki, Allah berikan ke kaum wanita dengan level yang sama. Tapi bagaimana? Ya masuk ke surga dulu ntar kita tahu. Kalau kita belum masuk mau tahu detailnya ya kita gak tahu. Allah menjelaskan sedikit biar kita mau masuk surga. Mungkin ada beberapa daripada lelaki yang Allah ciptakan yang mikir otaknya syahwat doang sehingga perlu Allah semangatin dengan hal-hal yang membuat dia semangat masuk surga. Tapi intinya itu kita dapat keridhaan Allah, taat kepada Allah karena di atas kenikmatan, bidadari, perhiasan dan lain sebagainya ada nikmat yang lebih indah lagi, yang lebih tinggi lagi, yaitu nikmat memandang ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang enggak ada nikmat di atasnya.
nikmat yang paling enak. Gak ada hal yang lebih enak daripada hal tersebut. Bahkan diriwayatkan bahwasanya orang-orang itu, para arifin, tatkala mereka memandang Allah, mereka ngelihat Allah sampai mata mereka tuh celong. Saking apa? Gak mau berkedip. Kalau kedip rugi. Gak mau berkedip melihat dengan dengan melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung, yang maha mulia. Zat yang gak bisa dilihat di dunia. Zat yang begitu agung derajatnya, yang gak memerlukan tempat, yang gak memerlukan yang gak memerlukan makhluk. Kita duduk, kita perlu tempat duduk. Kita berdiri, kita perlu kaki kita. Kita perlu berdiri, perlu ada tempat untuk kita tapak. Kita intinya perlu sama selain kita. Karena kita fagir, sifatnya kita tuh memerlukan, membutuhkan. Tapi Allah, sifatnya Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Kaya dari apa? Kita orang kaya di antara kita, lafadz kayanya tuh isti'aroh. Karena dia kaya, tapi tetap memerlukan uang untuk kaya. Berarti masih ada butuh. Masih ada keperluan, keinginan. Ada sesuatu yang dia perlukan. Allah maha kaya dari segala hal. Gak butuh sama ini, gak butuh sama itu. Sehingga kalau Allah masukkan semua yang ada di bumi ke dalam neraka, Allah gak dibilang zalim. Karena Allah gak ada hutang budi sama mereka. Allah gak ada hutang budi sama kita. Maka dari itu kita jadilah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Rasulullah bilang bahwasanya ayo semangatlah untuk masuk ke dalam surga dengan amalan-amalan. Sesungguhnya surga gak ada mara bahaya di dalamnya. Demi Allah Tuhan Ka'bah, sesungguhnya surga adalah cahaya yang terang benderang, yang bersinar, yang begitu wangi, aroma yang begitu indah. Yang di dalamnya terdapat istana yang begitu hebat, sungai yang begitu indah, buah-buahan macam-macam yang begitu enak, istri yang cantik, dan perhiasan lainnya yang begitu banyak. Dan surga tempat yang kekal di dalam kehidupan dan kemewahan, di rumah yang derajatnya begitu tinggi, yang selamat dan juga yang begitu mewah. Maka sahabat bilang, nahnul musyamirun, kita orang-orang yang pengen masuk surga ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, gulu insya Allah, ucapin insya Allah. Jangan bilang saya pasti masuk surga, tapi insya Allah masuk surga. Beramal amalan yang banyak dan berharap kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang di dalam surga bakal dipanggilkan oleh Allah, wanudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun, dipanggilkan kepada mereka, tuh silakan masuk surga, kalian dapetin itu balasan terhadap amalan-amalan kalian yang terdahulu. Dan di surga itu sesungguhnya seseorang di dalam surga Allah berikan kekuatan 100. Satu orang laki Allah kasih 100 kekuatan orang biasa di dalam makan, sehingga dia makan nggak ngerasa kenyang. Kalau kita makan perutnya kita satu, seenak-enaknya makanan, makan dikit kenyang. Tapi Allah kasih 100. Seakan-akan satu orang, seakan-akan 100 orang. Dalam kekuatan, dalam makan dan minum, dan juga dalam menjalankan syahwat-syahwat lainnya di dalam surga itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya surga enggak ada kesedihan dan enggak ada rasa takut. Dan Rasulullah di dalam hadisnya menjelaskan bahwasanya Allah bakal memanggil penghuni surga dan mengatakan kepada mereka, wahai penghuni surga. Penghuni surga menjawab, labbaik. Iya ya Rabb, ada apa? Kami menjawabmu, labbaika rabbana wa sa'adaik wal khairu fi yadaik, dan segala kebaikan di tanganmu. Maka Allah bilang, hal raditum, apakah kalian ridho? Penghuni surga menjawab bahwasanya gimana kita enggak ridho? Kamu udah kasih kita kenikmatan ini, terus kita enggak ridho. Lalu Allah bilang, mau gak saya kasih yang lebih afdol, yang lebih indah dari surga? Maka mereka bilang, ya Rabb, emang ada sesuatu yang lebih afdol dari ini? Allah menjawab dan Allah kumandangkan, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan keridhoanku kepada kalian, saya gak akan murka marah kepada kalian selama-lamanya lagi. Itu kenikmatan yang paling tinggi. Karena kenikmatan surga, kalau orang masuk surga, tapi kalau dia buat salah, bakal keluar dari surga, tetap rasanya tuh masih kurang, masih bahaya buat dia. Tapi surga itu mau ngapain aja bebas, Allah gak bakal murka. Nah itu udah kenikmatan yang lebih tinggi lagi, yang paling indah.
Dan disebutkan di hadis bahwasanya orang-orang fakir daripada umat Islam mereka masuk surga sebelum orang-orang kaya. Fuqara masuk surga sebelum orang-orang kaya. Setengah hari sebelum orang-orang kaya. Dan setengah hari di surga, setengah hari. Jadi masuk duluan, orang-orang miskin masuk duluan setengah hari sebelum orang kaya. Setengah harinya berapa lama? Setengah harinya 500 tahun. Makanya kalau kita lihat Rasulullah dalam hadisnya beliau doa, Allahumma ja'al ahyini miskina, amitni miskina, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya sebagai orang miskin, masukkan ke dalam surga bersama orang-orang miskin. Itu doanya Rasulullah. Kita mungkin kalau doa yang semacam ini kita takut, wah nggak mau, doa biar susah, ngapain? Doa biar susah. Tapi intinya yang dimaksud maskanah kemiskinan itu kata para ulama, bukan miskin terhadap harta, miskin kepada Allah, senantiasa perlu kepada Allah. Dalam ketaatan kita ngerasa, wah kita masih miskin nih, sehingga kita harus perbanyak sholat, perkaya diri kita dengan sholat, perkaya diri kita dengan ibadah, perkaya diri kita dengan tangisan kepada Allah, dengan tahajud, dengan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, dan juga lain sebagainya. Dan Rasulullah menjelaskan, penjelasan-penjelasan yang begitu banyak, bahwasanya di surga itu sungai mengalir tanpa wadah. Kan kalau sekarang air di sungai ngalir tapi ya ada tempatnya, ada tempat alirannya, iya kan? Di surga sungai ngalir tanpa itu. Jadi boleh dibilang seakan-akan kayak terbang gitu mungkin ya, gambarannya Allahu alam, saya juga belum pernah lihat. Tapi begitu penjelasannya, mengalir tanpa ada alasnya. Itu sungai-sungai surga tuh begitu. Yang dari susu, yang dari madu, yang dari khamr. Dan juga orang yang masuk ke dalam surga itu kata Rasulullah SAW, orang yang masuk surga itu dia tingginya itu 60 dhira, sesuai dengan tingginya Nabi Adam. Artinya lebih besar dari postur dia yang sekarang. Kan postur kita ya sekarang kalau dibandingin Nabi Adam jauh lebih besar postur tubuhnya. Nah, kita masuk surga Allah jadikan postur tubuh kita sebesar Nabi Adam. Segimana wallahu alam. Intinya begitu panjang. Tingginya di sini disebutkan situna dhira'an, 60 dhira'. Kalau dibilang 2 dhira' itu 1 meter, 60 dhira' ya mungkin 30 meter. Kalau misalkan dhira' yang dimaksud bukan dhira'nya manusia, ya mungkin lebih dari itu lagi. Intinya kita beriman dengan semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan sesungguhnya seseorang yang di dalam surga yang paling cetek, yang paling rendah, surga yang paling bawah lah intinya. Surga yang paling bawah itu kenikmatannya tahu seperti apa? Seperti dunia 10 kali lipat. Kita kalau hidup di dunia, tapi hidup abadi. Dan kita menjadi salah satu-satunya pemilik dunia, mungkin kita udah ngerasa puas. Mau gak hidup di dunia, semuanya kita yang jadi raja, iya kan, tanpa hukum, hidup bebas. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita hidup abadi. Kita pasti mau, iya kan, pasti mau, siapa yang gak mau? Nah, orang yang paling rendah di surga itu bukan seperti dunia, 10 kali lipat daripada dunia. Orang yang paling rendah, kata Rasulullah. Dan dia punya budak, dia punya pembantu dia ada 1000. Tangan kanan dia ada 1000. Pembantu dia tuh ada 1000 orang. Dan istrinya dia dari bidadari 72. Dan dia melihat kenikmatan yang Allah siapin buat dia itu, baru dia liatin doang, dia menikmati itu semua selama 1000 tahun ngeliatin. Kan kadang kita kalau baru bahasanya review. Orang kalau masuk hotel dia review dulu, oh ada ini ada itu. Nah ini reviewnya aja 1000 tahun. Saking besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan. Dan juga di surga itu terletak pintu surga yang berada 8 pintu. Pintu neraka ada 7. Pintu surga lebih 1. Pintu surga itu ada 8. Dan pohon yang ada di surga itu akarnya terbuat dari emas. Akar pohonnya itu dari emas. Intinya di sana orang ngelihat emas ya mungkin udah biasa. Di surga ngelihat emas ya mungkin udah hal yang biasa karena begitu banyak emas.
Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak akan membuat orang terbiasa dengan kenikmatan itu. Bisa dibilang hal yang banyak. Tapi ketika kita ngelihat emas di dunia kita takjub. Di akhirat nanti di surga emasnya jauh lebih bagus. Sehingga seseorang bakal lebih takjub lagi dengan apa yang Allah ciptakan untuk dia. Dan derajat di dalam surga itu sesuai dengan derajat ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ada berapa ratus ribu. Di sini disebutkan jumlah derajat, ada derajat 1, 2, 3. Itu sesuai dengan derajat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itu disebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada 6.236 ayat. Dan ada khilaf, intinya 6.000-an, 6.200 sekian. Ada khilaf antara para ulama, ada yang hitung bismillah, fatihah, basmalah termasuk dari ayat, maka lebih banyak lagi. Ada yang bilang basmalah bukan dari macam-macam khilaf antara para ulama. Intinya 6.000 derajat. Antara setiap derajat itu antara bumi sama langit. Itu yang paling ujung derajatnya di mana kira-kira? Begitu agung, begitu mulia surga itu. Dan itu adalah akhir daripada umur ini. Akhir daripada umur, karena setiap umur awal dan akhirnya disebut. Itu awal umur kelima, surga dan neraka itu awal umur. Dan akhir daripada umur ini adalah saat manusia yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Allah udah ridho, Allah tampilkan kepada mereka zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah memberikan kepada mereka sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik, Allah berikan al-husna, surga, dan juga ziyadah, lebih dari itu. Kata para ulama, al-husna, surga, Allah berikan surga. Dan juga yang kedua, Allah berikan ziyadah. Ziyadah itu apa? Tambahan, yaitu bonus lah, bisa dibilang bonusnya apa? Memandang ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah menjelaskan wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman akan bahagia, senang, dan akan melihat berpapasan hadap-hadapan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menjelaskan di dalam beberapa hadis di sini bahwasanya kalian bakal melihat surga sebagaimana kalian melihat bulan. Lagi duduk sama sahabat lihat bulan purnama, lihat bulan, kalian bakal melihat Allah, maaf, bukan surga. Bakal melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan itu. Dan kita diharamkan untuk bertafakur di dalam zat Allah. Zat Allah seperti apa? Wajah Allah semacam apa? Bentuknya bagaimana? Intinya Allah laisa kamitslihi syai'. Enggak ada yang mirip sama Allah. Setiap ada bayangan kepada diri kita tentang zat Allah, kullu ma khatara bibalik famahun halik wallahu khilafu dzalik. Setiap terlintas sesuatu bentuk Allah bagaimana, maka itu adalah sesuatu yang salah dan Allah khilaf tersebut. Allah enggak seperti itu, Allah jauh daripada apa yang ada di benak kita. Dan juga di sini disebutkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah menjelaskan, tidaklah kalian melihat langit, melihat matahari dan bulan. Sahabat bilang, iya kita lihat. Maka Rasulullah SAW bilang bahwasanya kalian enggak meragukan wujud matahari dan bulan. Mereka bilang kita enggak meragukannya. Kata Rasulullah, nah begitu juga terhadap Allah. Jangan kalian ragui Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya setiap orang kita ini bakal yang masuk surga, kata Rasulullah, bakal menghadap-hadapan dengan Allah, melihat Allah, dan gak ada satupun kecuali Allah bakal berbicara dengannya. Allah akan menyebutkan namanya, sehingga Allah mengatakan kepada salah seorang darinya, wahai fulan bin fulan, ingatkah kamu hari ini, jam ini, di zaman ini, di waktu ini, kamu melakukan sesuatu. Allah menyebutkan maksiat-maksiatnya di dunia. Maka dia bilang, ya Allah, bukankah kamu telah maafkan saya? Allah bilang, iya telah saya maafkan kamu, dan dengan luasnya ampunanku kamu sampai ke derajat ini. Maka ketika orang tersebut sedang duduk, setiap orang begitu di hadapan Allah, Allah berbicara dengannya masing-masing. Dan di saat itu datang semacam awan yang menurunkan hujan yang berupa misik, yang membuat semakin wangi lagi majelis tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bilang, bangunlah, nikmatilah hidangan yang aku berikan kepada kalian. Maka mereka pun menikmati hidangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Allah bilang, ambil yang kamu mau, yang kalian mau. Maka nampak di kejauhan semacam pasar yang dipenuhi dengan cahaya dan dihadiri di dalamnya terletak banyak malaikat. Maka datanglah mereka ke situ, yang mana enggak pernah dipandang oleh mata pasar yang semacam ini.
begitu indah, begitu agung dan mulia. Nggak pernah didengar oleh telinga manapun pasar dengan kemewahan semacam ini. Dan di situ nggak ada jual beli, mau sesuatu ambil. Kan pasar, ya namanya pasar, semewah apa juga jual beli, kita bayar, kita dapat sesuai dengan harga, kita bisa dapat barang yang kita mau. Ini enggak, yang mau dia ambil apa yang dia mau. Maka disitulah penghuni surga saling berjumpa satu sama lain. Yang dulu temenan di dunia, dia saling ketemu satu sama lain. Maka ketika orang yang udah punya pakaiannya, dia lihat orang yang derajatnya lebih tinggi dari dia, dan dia derajatnya lebih rendah. Dan kata Rasulullah, wa ma fihim adna, enggak ada di sono yang derajatnya lebih rendah. Semua derajatnya tinggi. Antara orang derajat tinggi sama yang lebih tinggi. Dibilang rendah enggak, sama sekali enggak ada yang namanya derajat rendah di sana. Dia ngelihat orang yang derajatnya lebih tinggi, pakaiannya lebih indah lagi. Akhirnya dia bilang, pakaian saya kurang indah. Dia cari yang lebih indah lagi sampai semuanya dapat pakaian yang paling indah, yang dia suka, dan gak bakal ada yang nggak kebagian, sedih, nggak ada. Semuanya pasti kebagian, semuanya pasti dapat. Lalu setelah itu barulah mereka pulang ke tempat tinggalnya masing-masing, ke surganya masing-masing, menjumpai istri-istri mereka. Dan ketika mereka datang, istri-istrinya menjawab panggilan mereka dan mengatakan, marhaban wa ahla. Marhaban, sesungguhnya kamu datang dengan keindahan yang melebihi keindahan kamu saat pergi menjumpai Allah. Jadi mereka ini, kaum lelaki ini, pergi untuk apa? Memandang Allah. Setelah dia pulang, pakai pakaian yang lebih indah, wajah lebih terang benderang, setelah menghadap kepada Allah, datang ke istrinya, istrinya bilang, wah lebih indah, lebih ganteng lagi. Dan itu kata para, di hadis lainnya disebutkan biasanya di hari Jumat. Allah menampilkan wajahnya kepada orang yang beriman di hari Jumat. Sebagaimana kita datang sholat Jumat, pulang sholat Jumat, wah mukanya lebih terang lagi, kan biasanya begitu. Yang sebelum Jumat agak gelap kusam, pulang Jumat lebih terang lagi. Nah di surga juga demikian. Mandang wajah Allah, pulang lebih terang benderang lagi. Cuman bedanya kalau di dunia kita ayo sholat Jumat, wah masih enak tidur siang. Sholat Jumat, waduh panas banget jalannya, capek banget, jalannya jauh. Di sono kagak ada begitu. Semuanya enak, semuanya nikmat. Dan bukan maknanya, oh berarti kaum wanita gak memandang Allah. Maknanya bukan begitu. Maknanya kaum wanita juga pasti mendapatkan kenikmatan yang sama. Intinya kenikmatan surga itu buat orang yang beriman pasti setara antara kaum lelaki dan juga kaum wanita. Cuman bagaimana caranya, apa dan bagaimana kita gak ada yang tahu. Gak ada di antara kita yang tahu bentuknya seperti apa, bentuk kenikmatan. Intinya semua bakalan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini terakhir tentang sedikit daripada hadis-hadis atau rahmat-rahmat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Allah dalam Al-Qur'an bilang, rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku menyeluruhi segala hal. Dan rahmah ini, kita ini harus seimbang antara rasa takut dan harapan. Itu seperti dua sayap, berharap kepada surga, jangan berlebihan juga, harus seimbang. Karena kalau kita terlalu berharap, oh Allah maha pengasih, maha penyayang, kita maksiat, saya yakin Allah mengampuni dosa saya. Saya yakin Allah sayang sama saya maksiat kayak gimana juga Allah pasti maafin. Kita bakal nganggep gitu. Tapi kita harus beranggapan seimbang. Atau juga jangan dipenuhi dengan rasa takut, sehingga kita mau beramal seamal apapun, amalan kita gak ada artinya di mata Allah. Amalan kita nggak ada khusyuknya, semua nggak ada artinya, kita pasti masuk neraka. Ya udah, nggak usah beramal, udah pasti masuk neraka. Nah jangan, itu namanya antara roja dan juga khauf, antara berharap dan juga rasa takut harus seimbang. Kapan kita boleh memperdalami tentang roja, mengharap kepada Allah, membayangkan rahmat Allah? Kalau kita udah sakaratul maut, udah di akhir kehidupan, jangan kita mikir-mikir wah neraka macam-macam, jangan. Tapi kita perbanyak nginget akhirat dan nginget surga, nginget tentang apa yang Allah persiapkan untuk orang yang beriman. Banyak dari para ulama, beberapa dari ulama ada yang mengarang kitab untuk dibacakan kepada seseorang saat sakaratul maut. Atau udah sakit yang kira-kira bakal meninggal dunia, dibacain tuh tentang kenikmatan surga, rahmatnya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang beriman. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, wahai Muhammad, kasih tahu ke umatku, ke hambaku, aku yang maha pemaaf, yang maha penuh dengan kasih sayang. Dan banyak ayat-ayat lainnya. Dan Rasulullah menyebut di dalam hadis, Allah memiliki 100 rahmat, yang Allah turunkan ke bumi hanya satu. Dari 100, satu bagian Allah turunkan ke bumi. Dan itu dibagi-bagi antara manusia, jin, bahkan hewan-hewan, burung, hewan ternak,
serangga. Dengan satu rahmat mereka saling menyayangi, saling merahmati. Dan yang 99 Allah simpan buat apa? Di akhirat nanti Allah bakal memberikan rahmat hamba-hambanya yang ada di surga. Dan di riwayat lainnya juga disebutkan oleh Allah bahwasanya kalau datang hari kiamat Allah mengeluarkan lembaran kitab dari Arsy yang bertulisan inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku, wa ana arhamur rahimin, dan aku adalah yang maha pengasih. Maka karena itu banyak dari penghuni neraka ketika Allah turunkan kitab ini bukan cuma sebatas omongan aja, tapi banyak penghuni neraka yang dievakuasi masuk ke dalam surga karena tampaknya lembaran-lembaran dan tulisan tersebut. Dan Rasulullah bilang bahwasanya Allah akan bertajalli di hari kiamat menampakkan dirinya dengan berbahagia dan dengan ketawa, dan Allah akan mengatakan kepada orang-orang, absyiru ya ma'asyarul muslimin, ambil kabar wahai umat Islam bahwasanya enggak ada di antara kalian satupun kecuali telah saya letakkan tempatnya baik di neraka karena dia Yahudi atau Nasrani, dan kalian sebagai umat Islam aku letakkan tempat kalian di dalam surga ini. Dan juga Rasulullah bilang Allah bakal memberikan ampunan yang begitu luas di hari kiamat sehingga iblis itu ngangkat kepala mengharapkan rahmat itu. Subhanallah, artinya rahmat yang begitu agung, jangankan manusia pengen, iblis juga rasanya udah bisa dapetin. Dan juga di hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa yang bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, baginda Muhammad utusan Allah, Allah haramkan api neraka buat dia. Artinya nggak bakal masuk neraka. Bukan masuk neraka diazab sedikit, enggak. Kata Rasulullah nggak bakalan masuk neraka. Ya cuma hadis semacam ini kita bayang-bayangin kalau kita udah di sakaratul maut. Kalau dari sekarang, wah saya syahadat ya nggak perlu sholat lagi ya, yang ada masuk neraka karena dia melalaikan hal-hal tersebut. Makna dari syahadat adalah menetapnya syahadat dalam hati kita dan kita terjemahkan dengan anggota tubuh kita. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan tentang surga, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bahas begitu panjang, ini juga tadi banyak yang saya lengkap daripada hadis-hadis dan juga ayat-ayat. Dan alhamdulillah kita hatamin ini kitab berapa lama? Setahun lebih mungkin ada, apa 2 tahun. Alhamdulillah, insya Allah Allah kasih kita manfaat. Dan di sini ditutup oleh Al-Imam Al-Haddad dengan doa. Beliau bilang inilah akhir pembahasan kita, dan juga Al-Imam Haddad bilang bahwasanya di terakhir beliau menyampaikan satu hadis Rasulullah bahwasanya akan dikumandangkan panggilan di bawah Arsy di hari kiamat, wahai umat Muhammad, adapun urusan kalian sama saya, dosa kalian kepadaku udah saya maafin semua. Tinggal at-tabi'at, urusan kalian satu sama lain, dan kalian hanya perlu saling memaafkan terus masuk surga sama-sama. Allah memanggilkan itu kumandang kepada orang surga. Itu hadis terakhir yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad. Insya Allah Allah letakkan keberkahan di dalam kitab ini dan kajian kita di dalam kitab ini, dan semua kebaikan, semua keutamaan, semuanya di genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan dunia, akhirat, semua urusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang ngatur itu semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi wa rasulihi al-amin ala wahyihi wa tanzilihi wa ala alihi tayyibin tahirin wa ala ashabihi al-hudatil muhtadin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan ini selesai kitab, dan beliau selesai menulis kitab ini di pagi hari Minggu 29 bulan Sya'ban, tanggal 29 bulan Sya'ban, akhirnya akhir Sya'ban mau masuk bulan Ramadan, tahun 1110 Hijriyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala limpahi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, karena manfaat yang kita dengar Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau manfaat dari apa yang kita baca, dari apa yang kita kaji, karena setiap orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan dia mendapatkan pahala sesuai dengan
apa yang kita amalkan. Kita nggak melakukan amalan yang kita ambil dari kitab ini, ilmu yang kita ambil, kecuali beliau mendapatkan pahalanya berupa pengangkatan derajat, ampunan terhadap dosa-dosa, dan syafaat untuk beliau. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua manfaat dari apa yang kita dengar, dan leluhur kita yang telah meninggal dunia Allah berikan rahmat, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan karunia Allah senantiasa membanjiri kuburan mereka, dan Allah wajibkan bagi mereka memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bolehkan mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semua yang hadir Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, dan kita melalui kehidupan dengan sebenar-benarnya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemampuan untuk melalui umur-umur setelah kematian yang saat kita di dalam kuburan, di saat kita dibangkitkan, melalui padang mahsyar. Insya Allah semuanya Allah permudah untuk kita, sebagaimana Allah permudah untuk hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang mulia, untuk para muqarrabin, hamba-hamba yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Baik Ustadz, masuk ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, selama kita membahas panjang tentang materi kajian ini, dari fase pertama sampai fase terakhir ini, apa fase terpenting untuk manusia siapkan dan perhatikan? Terlebih lagi fase-fase sebelum kita berada di dalam dunia telah kita lewati secara tidak sadar. Juga fase-fase yang akan datang setelah kehidupan di dunia, karena melihat kondisi kita sebagai manusia yang sering lalai, lupa dengan tujuan hidup. Karena begitu banyak guncangan dan plot twist kehidupan yang kita alami, membuat kita sering melenceng dalam tujuan hidup kita. Syukron jazakillah khairan. Fase yang paling penting bagi manusia nggak diragukan lagi fase saat umur dia di dunia. Ini fase yang paling penting karena yang berikutnya semua tergantung dengan kita, tergantung dengan amalan kita, tergantung dengan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu yang akan membedakan derajat kita di akhirat nanti. Di salah satu hadis disebutkan juga bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad nyebutin dalam kitab beliau, selain kitab ini kan beliau punya 10 kitab nih, Silsilah Al-Haddadiyah. Ada 10 kitab, ini salah satu daripada 10 kitab tersebut, dan semuanya isinya manfaat. Kalau bisa tuh kita punya kajian dalam kitab-kitab semacam ini, satu, yang kedua, yang ketiga, yang insya Allah itu Allah subhanahu wa ta'ala pasti letakin kebaikan di dalamnya. Nah yang paling penting itu di saat kita di dunia, kita gimana caranya jadi hamba yang taat kepada Allah, yang gak memiliki sifat-sifat yang gak diridhoi oleh Allah. Secara sifat-sifat sombong, ria, dan lain sebagainya, banyak sifat-sifat. Al-Imam Al-Ghazali beliau punya kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin, itu begitu 10 jilid, satu jilidnya tebal-tebal, artinya 10 jilid panjang banget. Itu kitab Al-Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, luas. Beliau menjelaskan bagaimana pentingnya seseorang untuk mendapatkan surga, karena surga bukan hal yang mudah. Artinya bagaimana seseorang jadi orang soleh, gimana mau dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah Imam Haddad di salah satu pembahasannya beliau nyebut bahwasanya itu waktu itu akan Allah jadikan seperti kotak. Dalam sehari ada 24 jam, per jam satu kotak. Kotak yang kita isi dengan ketaatan itu, waktu yang kita isi dengan ketaatan bakal bercahaya. Dan yang berisi maksiat bakal gelap gulita, bau, kotor. Dan ada juga yang kosong. Dan penghuni surga nyesel ketika ngelihat ada beberapa kotak yang kosong. Padahal dulu kalau saya pakai buat zikir itu bakal ngasih keuntungan buat saya. Intinya hadirin hadirat, kalau bisa kita tuh jadi orang yang urusan sama manusia tuh jangan berurusan sama sekali. Seperti tadi saya sebut, jangan rendahin manusia, jangan caci maki, karena itu urusannya panjang, urusan sama manusia. Urusan sama Allah subhanahu wa ta'ala juga, kita jangan kita maksiat. Bukan artinya sama manusia kita baik, sama Allah subhanahu wa ta'ala kita kurang ajar. Ya enggak, sama Allah kita baik, sama manusia kita juga baik. Usahain semampunya kita. Allah enggak maksa kita lebih dari kemampuan kita. Yang Allah kasih ya sesuai dengan kemampuan kita. Musibah, bala, bisikan syaitan, kita mampu untuk ngelawan kalau kita mau, kalau kita pengen. Maka kitab semacam ini pembahasan kita ngingetin kita untuk berhati-hati di hadapan kehidupan dunia kita. Ini kan cuma teori, tinggal pengamalan. Pengamalannya bukan di masjid,
Pengamalannya di luar nanti. Tatkala kita keluar masjid, gimana kita ngelawan syaitonnya kita malam ini? Gimana kita tidur? Dalam keadaan apa kita tidur? Allah ridho, apa dalam keadaan Allah murka? Dan setiap hari kalau bisa kita perbanyak zikir, istighfar. Kita harus tuh setiap hari punya bacaan istighfar, punya bacaan sholawat. Al-Imam An-Nawawi beliau itu punya wirdul latif. Nah, hendaknya kita baca wirdul latif tuh. Dari pagi itu dibaca 2 kali, pagi dan sore. Pagi dari subuh sampai terbit matahari. Waktu Allah memberikan rezeki yang berupa harta, rezeki yang bukan rezeki maknawi, rezeki yang fisik. Adapun rezeki maknawi Allah berikan dari asar sampai maghrib. Nah, kita baca tuh kalau habis subuh sampai terbit matahari baca wirdul latif. Kalau maghrib, sebelum maghrib tuh baca wirdul latif juga sama. Dan itu isinya semuanya kebaikan. Kalau kita tahu keutamaannya begitu banyak, tapi secara maknawi itu membuat kekokohan ke dalam hati kita. Kita ada sumpah stres, kita baca itu aja kita rasanya kayak bukan di dunia. Kita baca kalau bisa baca jangan sendiri, dibaca di rumahnya sama-sama, duduk sama-sama, atau nggak bisa setiap hari pada sibuk, ya minimal hari Jumat dah. Hari Jumat Sa'ah Fatimiyah seperti hari Jumat ini, tadi itu dari abis asar sampai maghrib, nah kumpulin anak, istri, keluarga, nggak lama, 15 menit, 20 menit baca ini wirdul latif. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi banyak aplikasi, salah satunya nih ada aplikasi Ba'alawi, itu di situ disebutkan segala bentuk keutamaan, zikir, lain sebagainya, baca ini keutamaannya apa, dan juga disebutkan wirdul latif dan lain sebagainya. Kalau bisa tuh kita baca, nggak bisa bacanya, ada tinggal diklik, ada yang bacain, ikutan baca, kita dengerin. Yang lagi di kerjaannya, menuju ke kantornya, pulang dari kantornya, bisa tuh dia habiskan dalam ketaatan-ketaatan itu. Tujuannya apa? Kalau dia udah membentengi dirinya dengan bacaan-bacaan tersebut, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala kasih dia ketenangan, kasih dia kekokohan sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu bukan karangan Imam Nawawi, bukan karangan Imam Haddad, bukan karangan ini atau itu, tapi itu semua ajaran Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Mereka cuma ngumpulin biar nggak ribet. Biar nggak susah bagi kita dikumpulin, dikasih kepada kita. Insya Allah kita bisa ngamalin. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, yang laki yang perempuan. Jadi panjang banget, udah mau jam 9, udah jam 8.35, masya Allah. Cuman insya Allah panjangnya kita di sini memendekkan urusan kita di akhirat nanti. Panjangnya kita di sini membuat nikmat kita panjang di akhirat nanti. Insya Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita sama-sama ingat akhirat, nanti di akhirat kita Allah kumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu di Syam dulu, di negeri Syam itu kalau orang ulama-ulama itu kalau habis duduk baca majlis, baca kitab, sebelum pulang berdiri mereka bilang an-naji yadhkur sahibuh. Ntar yang selamat di akhirat ingat-ingat temannya. Nah kita juga gitu, ntar hadirin hadirat barangkali udah masuk surga duluan, lihat ini ustadznya kemana nggak datang, nah dicariin, insya Allah saling nyariin satu sama lain, dan juga insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan baca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin.